Gubernur NTT tidak percaya saat itu bahwa alumni pertanian peternakan itu kayaknya tidak laku. Menurut beliau hanya tahun lah bisa panen. Jadi di sana di P4S Kampung Daun itu ada pisang, ada sapi, ada ayam, ada ikan gitu ya, Pak? Iya. Jadi seperti kayak agrosistem pertanian terpadu ya, Pak? Anggota kelompok di dalam itu yang mengelola P4S Kampung Daun ini bisa membuat pada setiap kabupaten itu ada yang dibentuk seperti kebun P4S yang ada di sana. Tujuannya. Jadi juga berfungsi sebagai inkubator bisnis. Kawan Baper, berjumpa lagi di Baper, Mbak Omong Pertanian Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, kawan Baper, kita kembali lagi di episode yang sangat menarik di pada hari ini. Karena apa? Karena kita mendatangkan salah satu narasumber yang mungkin kawan Baper itu sudah pernah lihat Bapak ini ya. Apalagi Bapak ini merupakan salah satu dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang ya Pak. Selain sebagai pendiri dari P4S Kampung Daun Atmaho, Bapak ini juga dosen. Jadi pastinya kawan Baper sudah pernah bertemu Bapak ini. Nah, kawan Baper, langsung saja kita sapa ya Bapak Dr. Insinyur Jainal Arifin MP. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Nah, Bapak, kan Bapak ini merupakan pendiri ya, salah satu pendiri daripada P4S Kampung Daun Atmaho. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak, Atmaho itu diambil dari nama apa? Atmaho itu kepanjangan dari alumni dan mahasiswa wirausaha hortikultura, disingkat Atmaho. Alumni dan mahasiswa hortikultura wirausaha. Oke. Jadi itu adalah silsilah daripada nama P4S Kampung Daun Atmaho. Sedangkan motivasi Bapak apa nih yang membuat motivasi Bapak mendirikan P4S Kampung Daun ini? Ya, motivasi saya pertama itu Gubernur NTT tidak percaya saat itu bahwa alumni pertanian peternakan itu kayaknya tidak laku, menurut beliau. Sehingga saya tahun 2019 saya mencoba merintis pendirian Atmaho itu. Dan saya juga melihat tentang ketahanan pangan di NTT, ya. Perjuangan kita membangun ketahanan pangan ini ya tidak pernah tercapai. Saya sudah mengajar mungkin puluhan tahun, 30 tahun mengajar. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan terjadi ketahanan pangan. Karena kita rawan pangan sejak penjajahan Belanda. Ya, mulai merdeka sampai saat ini tidak bisa dibangun ketahanan pangannya. Padahal potensi NTT luar biasa. Ya, potensi lahan kering maupun lahan basah. Lahan basah saya cukup luas, tapi baru sekitar 45% yang dikelola. Baru lapar terus setiap tahun. Artinya lapar secara umumnya. Ya, itu yang motivasi saya. Sehingga saya bagaimana membuat suatu kebun menjadi sumber bahan pangan. Setiap hari bisa dipanen, setiap bulan dan setiap tahun. Ya, kalau petani sudah panen setiap hari, tidak mungkin rawan pangan lagi. Inilah perjuangan saya buatkan suatu kebun Kampung Daun yang saat ini sudah menjadi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Swadaya Pedesaan ya. Oh, itu adalah motivasi Bapak bagaimana karena melihat peluang tersebut tadi ya Pak. Dan kemudian komoditas unggulan apa sih yang ditawarkan di P4S Kampung Daun sendiri? Komoditas yang utama itu adalah pisang. Ya, yang kedua itu pokoknya saya coba rintis komoditas apa yang bisa dipanen setiap hari. Ya, jadi bisa dipanen setiap hari itu pisang, tapi tanam minimal 350 pohon. Pasti panen setiap hari itu. Tapi kami mencoba tanam itu 1090 rumpun. Jadi bisa panen 7 sampai 12 tanaman per hari. Ya, jadi kalau misalnya sudah panen begitu, ya pasti tidak lapar lagi. Yang kedua, komoditas yang bisa dipanen setiap bulan. Ya, dulu ada ayam pedaging. Jadi setiap bulan kita panen, sudah menghasilkan pupuk kandang 3,2 ton per bulan. Ya, tahunannya sapi, ternak sapi. Tapi saat ini saya tambah variasi ada ternak ikan juga. Jadi ternak ikan, ternak sapi dan ternak kambing.
Ya, sehingga bisa kita panen setiap tahun. Sepanjang tahun lah bisa panen. Jadi di sana di P4S Kampung Daun itu ada pisang, ada sapi, ada ayam, ada ikan gitu ya, Iya, Pak. iya. Jadi seperti kayak agrosistem pertanian terpadu Iya, ya, iya. Pak. Ya oke. Iya. Kemudian terus inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh P4S Kampung Daun sendiri? Pertama kami mencoba mengembangkan teknologi bertanam lorong yang biasanya diterapkan pada peternakan, belum pernah diterapkan pada hortikultura. Ini saya coba karena juga fungsi tanaman yang saya buat itu bertanam lorong ini, ya istilahnya alley cropping, ya, Alley cropping, menanam tanaman tahunan yang batas antara barisan tanaman tahunan seperti pisang, Ya. yaitu tanaman-tanaman semusim. Kemudian tadi Apa aja Pak yang ditanam di lorong pisang? lorong itu ada tanaman sayur-sayuran, Sayur, ya. Kemudian ya. kadang-kadang juga jagung, Jagung. ya, begitu. Sehingga selain kita tanam untuk bahan pangan, juga menyediakan untuk pakan ternak, Iya, iya. sisa tanaman maupun rumput yang ada di dalam. Iya. Ya, sehingga bisa kita peliharakan sapi mungkin 2-5 ekor. Hanya saat ini kami belum memelihara pisang, lebih fokus ke perikanan. Karena ikan itu juga kita pelihara untuk menghasilkan selain ikan daging ikannya juga limbah cairan itu, limbah air hasil fermentasi atau langsung digunakan limbahnya itu bisa untuk pemupukan tanaman di dalam. Kalau limbah air itu maksudnya air ikan yang kotor Iya, itu ya Pak? Langsung limbah air di kolam itu langsung bisa dipakai untuk pupuk tanaman. pupuk tanaman. Terintegrasi sekali ya Pak dari Iya, betul. hortinya Iya. sampai ikannya gitu ya Pak. Iya, iya. Oke, jadi kemudian ya Pak, kalau P4S itu sendiri kan kepanjangannya adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Iya, Nah, iya. yang dimana tugasnya adalah membuat pelatihan minimal untuk Iya, anggota iya. ataupun lingkungan sekitar. Nah, pelatihan-pelatihan apa sih yang sudah dilakukan atau yang sedang direncanakan oleh P4S Iya, iya. Kampung Daun? Ya, pelatihan pertanian terpadu itu. Ya, pelatihan pisang, budaya pisang, buah naga. Itu range yang dilatih itu masih masyarakat sekitar atau ada panggilan? atau Ada gimana, Pak? masyarakat sekitar, ada juga dari kabupaten, ya, ada dari LSM, dari SMK. Sekarang ada lagi pelatihan atau magang dari Universitas Sri Buana Alor, mahasiswa pertaniannya. Ada 4 orang sekarang, yaitu dimulai bulan 10 Juli sampai 10 Agustus. Lagi pelatihan sekarang di atas. Oh lagi ada Iya, sementara ada iya. ya Pak? Iya, dalam bentuk magang itu. PKL lah, PKL ya. Oh magang, oke. Iya. Kemudian nih rencana ke depan nih yang sudah sebagai bapak pemikir nih ya, Iya. pendirinya itu rencana ke depan yang sementara direncanakan gitu untuk mengembangkan sumber daya atau kualitas sumber daya manusia pertanian maupun petani di sekitar ataupun anggotanya sendiri, Iya. apa yang sudah direncanakan oleh P4S? Karena kebun ini sudah terbentuk menjadi contoh model kebun ketahanan pangan, ya. Anggota kelompok di dalam itu yang mengelola P4S Kampung Daun ini bisa membuat pada setiap kabupaten itu ada yang dibentuk seperti kebun P4S yang ada di sana. Oh, tujuannya. Jadi juga berfungsi sebagai inkubator bisnis. Jadi kalau sudah mampu keluar yang diinkubasi itu apakah alumni pertanian maupun masyarakat. Jadi setelah mandiri sudah bisa buka sendiri. Seperti di Belu sudah ada yang buat, di Kota Kupang sudah buat sendiri tentang perikanan. Di Belu, kemudian juga di Flores mulai lagi buat. Kemarin sudah selesai lagi, satu pulang kembali ke Sumba juga mau buat seperti itu. Iya, Jadi begitu. membentuk champion atau pioner gitu ya Pak ya. Untuk buat seperti itu. Tapi ini saya datang di sini selain juga mungkin di wawancara seperti ini, saya harapkan dinas terkait itu atau badan terkait, apakah LSM, apakah dinas-dinas ya, badan bisa mendukung kegiatan ini sehingga mereka juga bisa mandiri seperti yang kami buat di P4S Kampung Daun Atmahau itu ya. Oke. Kemudian Pak, peran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang Bapak rasakan atau yang P4S Kampung Daun rasakan dalam kemajuan P4S itu apa? Yang kami rasakan ini bantuan pelatihan juga dari sini. Salah satunya pelatihan kewirausahaan kemarin ya. Kewirausahaan korporasi petani. Iya.
kewirausahaan korporasi petani. Nah, Ya. itu kami rasakan. Yang kedua, dukungan fasilitas ya, fasilitas untuk ruangan pelatihan, kemudian kunjungan-kunjungan memberikan masukan-masukan bagaimana mengelola pertanian terpadu ini, integrated farming ini berkelanjutan ya. Seperti harapan kami juga. Jadi dengan dukungan-dukungan dari Balai Besar Penyuluhan Peternakan ini sangat membantu kami untuk menyiapkan mereka selain praktek langsung tapi juga dilatih secara teori ya untuk melakukan itu. Jadi ada bantuan sarana prasarana ya Pak. Iya. Dampaknya yang sudah Bapak rasakan dengan bantuan sarpras itu apa Pak? Ia memudahkan apa yang dilakukan sekarang ya, sarana prasarana itu kemudian bisa digunakan untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar itu. Selain mereka lakukan langsung di lapangan, bisa juga melihat pengalaman 2 tahun terakhir bagaimana dimulainya kebun ini ya, dengan sarana seperti laptop ya, terus fokus ya, kemudian beberapa meja kursi mungkin, sehingga memudahkan kami untuk yang selama ini mungkin paling ya berdiri kadang-kadang hanya menjalan, sekarang sudah lumayan lah, sudah cukup bagus lah ya, lebih mudah lagi ya. Begitu. Oke, nah yang terakhir nih Pak, kita nih kan lagi membangun lah, udah baru launching nih. Kita ada inovasi unggulan andalan dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang itu namanya Singgako. Nah nanti Singgako ini seperti macam inkubator agribisnis di mana nanti kita menampung produk-produk dari P4S untuk kita pasarkan gitu. Menurut Bapak nih, bagaimana tentang Singgako ini? Kami sangat tertarik juga, artinya memudahkan produk-produk kami itu untuk dipasarkan. Bisa kami langsung pasarkan sini. Kalau misalnya banyak produk, memang langganan kita juga yang belanja di sana itu sudah dari Hypermart, artinya pusat-pusat perbelanjaan di sini, Hotel Astor misalnya, kita juga sudah pernah memberikan ke sana restoran-restoran di sekitar Kota Kupang. Jadi pada saat produk yang cukup tinggi ya, dengan adanya Singgako tadi itu mungkin bisa kita bermitra juga untuk memasarkan ini. Apalagi kan ikan sekarang kami cukup banyak ya. Kami punya target sekitar 100.000 ekor, sekarang ini baru sekitar 30-40 ribu ekor ada ikan. Jadi untuk memasarkan itu lebih mudah. Ya kita bekerja sama lagi dengan induk yang menaungi kami ini, menaungi P4S nanti, ya itu. Oke, Bapak punya pesan dan kesan atau informasi untuk kawan-kawan Baper di seluruh Nusantara? Saya sangat menginginkan itu. Harapan saya ya, kalau kebetulan kami juga sekarang dengan ketua P4S-nya dipakai Badan Ketahanan Pangan Nasional selama 3 tahun. Ya kami sekarang sudah menerapkan kawasan pangan, demonstrasi area pangan itu 47 hektar, 47,25 hektar. Itu salah satunya ketua tim teknis demonstrasi area untuk cadangan pangan nasional di Indonesia, itu namanya Fidelis Fahik, ketua P4S Kampung Daun Atmahu. Sekarang dia di Sukamandi. Sukamandi ya. Siap. Di Subang. Bapak terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di Baper kali ini. Nah, kawan Baper jangan lupa untuk menyaksikan podcast hari ini di YouTube BPPP Kupang Media. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya, di mana kami akan selalu memberikan inovasi yang edukatif, inovatif, dan inspiratif. Sampai jumpa kembali.